ikuti lafal janji yang dipandu oleh hakim anggota saya. Sebelumnya kita tanyakan oleh majelis, saudara pernah diperiksa di kantor polisi? Pernah, Pak. Pernah. Di tahun 2020. Seingat saya ya. Ya. Nah, dalam pemeriksaan tersebut ada ditekan atau dipaksa? Enggak. Sebelum menghubungkan tanda tangan dalam berita acara pemeriksaannya ada dibaca atau dibacakan? Dibacakan. Dibacakan. Terhadap keterangan tersebut benar semua? Benar ya. Nah, namun demikian berita periksa saudara sebagaimana yang saudara berikan keterangan sebagaimana dalam berita acara, namun bisa juga untuk keluar dari barang di situ karena kita mencarinya dalam fakta. Ya. Siap. Silakan Pak penuntut umum. Terima kasih ya. Sudah. Ini mekanismenya mau satu-satu atau mau sekaligus? Saya ikut menulis sekaligus saja. Keberapa? Enggak, lanjut. Ini mau saya Pak Sugi ya. Pak Felix kenal dengan Pak Sugiharto. Kenal. Nah, sebagai apa Pak? Sebagai teman, Pak. Karena baik teman di bisnis maupun teman di organisasi. Organisasi apa? Organisasi Akomindo, Pak. Apa itu Pak? Asosiasi Pengusaha Komputer Indonesia. Di Akomindo itu ada grup Facebooknya Pak? Ada, Pak. Oke, itu biasanya isinya tentang apa Pak? Substansi di Facebook ini apa aja? Ya, biasanya soal antar anggota dan juga bisa berisi info-info gitu. Info apa itu Pak? Info-info tentang organisasi, Pak. Oke, di grup Akomindo itu grupnya terbuka atau tertutup Pak? Terbuka, Pak. Bisa dibaca oleh semua orang. Meskipun orang tidak mengikuti, Ya. itu bisa nggak orang luar baca itu? Bisa, Pak, karena dibuat terbuka. Itu terbuka. Yang menjadi adminnya siapa itu Pak? Saya tidak tahu yang menjadi adminnya. Tidak tahu. Apa kalau mengetahui Pak Sugiharto ini sebagai anggota dari grup Facebook itu? Mengetahui, Pak. Dan kalau terdakwa ini Pak Rudi, Mengetahui, Pak. anggota grup Facebook itu juga. Iya. Kalau Pak Rudi ini merupakan anggota Akomindo juga? Setahu saya iya. Iya. Berarti ada di grup itu juga ya? Ya. Baik di Facebook maupun di grup anggota grup itu ya? Iya. Oke. Terus ini singkat Bapak, apakah pernah Sugiharto atau alias Pak Oki ini memposting sesuatu di grup Akomindo di Facebook, posting atau mengunggah pesan ke grup? Ya, pernah, Pak. Pernah. Kalau terkait Bapak tahu nggak Pak terkait ada nggak perkara yang pernah dihadapi atau dialami oleh korban ini, Pak Sugiharto? Tahu, Pak. Tahu gitu Pak? Ya, jadi ceritanya kalau saya boleh mengungkapkan bahwa di Akomindo itu terjadi perebutan ketua organisasi, Pak. Oke, Ya, kemudian setelah terjadi perebutan itu, akhirnya secara organisasi itu dimenangkan oleh Pak Sugiharto Santoso dan juga secara hukum dimenangkan oleh Pak Sugiharto Santoso. Tapi kan biasa Pak, ada kubu yang berbeda. Oke. Nah, kubu yang berbeda ini kemudian memberi komentar begitu. Enggak. Perkara pidana saya, perkara perebutan ini ada? Ada, Pak, karena makanya saya ikut berkomentar di situ, yaitu perkara Pak. Perkara pidananya. Ya. Perkara apa itu? Bukan perkara perebutannya. Apa namanya? Di Facebook itu, Pak, ya. Iya. Ya, saya melihat bahwa ini bisa potensi jadi perkara pidana. Karena apa? Jadi orang itu mengata-ngatai Pak Oki. Bukan saya di situ. Yang saya tanyakan, apakah Pak Oki ini, Pak Sugiharto ini pernah mengalami perkara pidana? Oh, pernah. Nah itu apa perkara itu Pak? Ya, jadi itu kan setelah organisasi dimenangkan oleh Pak Oki, kemudian Pak Oki ini dikriminalisasi soal
merek Pak. Merek, oke. Ya, nah soal merek kemudian nggak tahu tiba-tiba di Jogja, seingat saya, beliau ditahan di sana, ya dikriminalisasi di sana. Ditahan saat di proses hukum. Ya, ditahan kurang lebih 43 hari. Oke. Dan kemudian oleh Pak Hakim dibebaskan. Bebas perkaranya. Ya. Oke. Ya. Tahu nggak ujungnya sanksinya bebas atau masuk ke terbukti perkara itu? Justru dia tidak terbukti. Bebas. Bebas, setahu saya begitu. Lalu kalau yang keputusan MA soal organisasi itu ya dimenangkan oleh Pak Hoki. Itu prosesnya. Iya. Kalau pidananya bebas. Bebas. Oke, kemudian apakah Pak Hoki ini pernah mengunggah di Facebook dari akun itu terkait dengan kronologis perkaranya sehingga dia bebas? Pernah nggak? Saya nggak ingat persis Pak. Dan juga katanya itu Saya tahunya ya. ketika di Facebook itu ada komentar-komentar gitu dari beberapa teman. Oke. Jadi beberapa teman yang di situ tuh saya kenal semua. Nah, semua. Baik Pak Faas, Pak Michael, Pak Rudi, ini saya kenal. Oke. Ya. Jadi saya waktu itu maksud saya adalah jangan dilanjutin ini gitu loh. Oke, itu Jadi, apa yang komentari Pak? komentar itu kalau menurut saya itu sudah bukan organisasi lagi tapi ke arah pribadi. Ya. Itu yang saya minta supaya jangan begitu gitu. Oke. Itu kalau saya boleh membacakan komentar saya di Facebook akan saya bacakan. Sebentar. Yang ingin saya tanyakan, apa yang diposting atau diunggah sama oleh Hoki ini Pak? Apa ingat nggak? Saya nggak ingat, awalnya nggak ingat. Jadi gitu, awalnya nggak ingat. Cuma kemudian rame soal ini apa namanya, soal caci memaki tadi. Kalau terdakwa ini Pak Rudi apa yang mengomentari apa dari unggahan Pak Hoki itu? Ya, ingat juga. Apa? Saya bacakan Pak, ya. Silakan, Pak. Baik. Kalau mungkin lupa. Izin yang mulia, saya supaya nggak. Ini ya komentarnya ini, Tuhan itu baik, Ya. Tuhan itu adil, manusia akan menuai sesuai dengan apa yang sudah ditaburnya. Seperti kata pepatah, janganlah menggali terlalu dalam, Anda akan terperosok semakin dalam. 43 hari seharusnya sudah menjadi waktu yang cukup untuk merenung dan memperbaiki diri. Itu Ini yang diunggah oleh Pak Rudi. Pak Rudi. Ya, jadi waktu itu setahu saya ada Pak Faas, Pak Rudi dan Michael gitu. Komentar ini. Ya, nah, karena semua ini teman saya sampai mengingatkan Pak. Oke, kok bilang apa? Apa itu? Nah, ini saya itu kan. Ingat loh ya, keputusan MA telah memenangkan Aquamindo yang diketuai Pak Sugiarto Santoso yang sah. Terus masih mau melanjutkan dagelannya bro. Saya karena ini teman semua, saya kasih warning gitu Pak, jangan begitulah gitu. Bapak ingat tidak? Maksudnya apa yang dikomentari oleh Pak Rudi? Saya sih minta aja Pak, membacakan aja. Di situ disebutkan Pak Hoki korban ini awalnya dia memposting nih terkait dengan yang mengatakan izin share teman-teman terkait artikel dan satu foto tentang Aquamindo, tak ada saksi yang memiliki bukti kuat lantaran hatinya kayak itu. Ingat? Iya, jadi ingat Pak, saya karena ini peristiwa kan lama jadi mesti baca Saya tahu Pak. supaya saya nggak salah gitu. Saya dari sini bisa membacakan ya. Beliau korban ini mengirimkan beberapa
postingan yang dikatakan jika pada sidang pertama pihak saksi pelapor ada nama Pak G Hidayat, kayak itu. Jadi kalau macam Ingat Pak, jadinya. itu yang dikomentari sama Pak ini. Ya. Oke. Jadi mungkin backgroundnya itu pada waktu itu Pak Oki, ya tadi Pak, dikena peristiwa pidana dihukum 43 hari itu. Itu bebas. Kan? Ya, tapi bebas. Bukan hukuman. Betul. Jadi, tapi kan sempat di penjara Pak. Itu proses apa namanya persidangan kan? Betul. Bukan Ya. hukumannya. Ya, bukan hukumannya. Betul. Hukumannya. Nah, kemudian terdakwa ini ada posting itu. Ya, ya. Oke. Aku juga ada menasihatin orang-orang yang posting di grup. Iya, iya, karena semua teman. Semua teman sebenarnya tolongnya. Ya, semua teman. Nah, kemudian Bapak setelah ada posting-postingan itu, ada nggak Bapak berkomunikasi dengan Pak Oki sendiri? Ada Terkait Pak. dengan postingan itu, kemudian dikomentari oleh orang-orang ini, kemudian mau ini arahnya kemana gitu? Ada nggak di? Iya. Saya waktu itu sih menjaga supaya ini kan sebetulnya teman semua. Ya. Jadi Pak Michael juga kenal dengan Pak Oki, Pak Rudi juga kenal dengan Pak Oki, Pak Faas juga kenal dengan Pak Oki. Saya itu prinsipnya konco itu kalau temen itu kalau bisa rukun, jangan sampai menimbulkan masalah saling membenci itu yang saya inginkan. Kemudian Bapak ada komunikasi dengan Pak Oki? Ya ada Pak, karena Apa katanya? pada waktu itu ya Pak Lukas kalau memungkinkan ya kalau mereka sadar mau berdamai ya saya siap berdamai. Oke. Gitu, tapi mereka harus tahu bahwa itu nggak benar gitu. Jadi maksudnya apa yang dikata-katain itu nggak benar gitu. Oke, sejauh ini ada nggak perdamaian-perdamaian yang diharapkan oleh Pak Subianto Pak Oki itu? Ya mestinya ada. Bapak ada nggak perdamaian? Ada Pak, mestinya maksud saya itu bisa dilakukan perdamaian. Bahkan saya menganjurkan sebetulnya untuk berdamai. Faktanya ada tidak? Selama ini belum Pak. Oh, oke. Kemudian kan terdakwa ini teman Bapak, teman Bapak. Tadi kan saya tanyakan ke ke Pak Oki, ada komunikasi. Nah, ke terdakwa sendiri, Pak Rudi, ada nggak Bapak mengkomunikasikan terkait dengan postingan ini? Ada nggak? Kalau saya dengan Pak Rudi memang belum pernah komunikasi langsung soal itu. Tetapi dengan Pak Faas dan Pak Michael, saya sudah pernah melakukan. Oh gitu. Ya. Ini belum ada ya. Saya belum pernah bicara langsung dengan Pak Rudi masalah perkara ini. Mungkin ke Pak ini. Silakan. Selanjutnya ke Ya, biar saya jalan semua. Pak Michael. Siap. Oke. Pak Michael kenal dengan Pak Oki, Kenal, dengan Pak Rudi. kenal. Ada peristiwa apa Pak sehingga Pak Oki ini melaporkan Pak Rudi? Peristiwa di Facebook tadi. Ya, jelaskan Pak, karena Bapak berbeda dengan jelaskan aja Pak. Ya, jadi di Facebook itu kan ditulis saya itu mengomentari tulisan Pak Faas. Pak Faas. Ya. Oke, apa yang mau cari? Bentar ya. Jadi, Silakan. Jadi yang saya komentari, sayang sekali sidang ini targetnya adalah soal kesalahan pemakaian hak cipta. Coba kalau kesalahan dan kelakuan buruk terdakwa yang disebut Bapak Aziz Ismail, saya bersedia menjadi saksi tentang kelakuan yang tidak punya etika dari orang yang disebut kutu kupret tersebut. Itu dimengerti Pak Faas tadi ya. Iya. Nah, Kemudian kalau di Pak Rudi juga saya berkomentar. Komentar saya, renungan yang sangat mendalam Pak Rudi, dan memang kayaknya udah kepala terperosok ke dalam lubang yang dalam, tinggal pasang pipa saja untuk bernafas nantinya dari dalam. itu komentar Bapak. Ya, Oke, yang saya tanyakan, Bapak itu mau komentari apa sebenarnya Pak? Maksudnya ada nggak postingan awalnya? ada. Itu postingan dari Pak Rudi dan postingan dari Pak Faas. Itu kan komentar-komentar. Ya,
Sebelumnya ada postingan dari Tidak ada. ini. Tidak ada. Ini Pak, di forum Apomindo itu, Iya. begitu. Pak, Oki ini ada nggak awalnya memposting terkait dengan kronologis perkara dia? Aki dari itu. Oh, ada. Nah itu saya tanya Iya. apa? Posting apa? Saya nggak ikutin. Nah, oke. Tapi tahu nggak gambaran besar itu apa? Nggak tahu. Nggak tahu. Nah kalau gitu kenapa ikutan komentar? Karena waktu itu saya lagi kerjasama dengan Pak Rudi dan Pak Faas Oke. untuk di bawahnya itu saya masukkan gambar Pak. Kita punya program kerja untuk ke SMK. Iya. Maksudnya dengan perkara ini. Kalau dengan perkara ini saya nggak tahu sama sekali Pak, karena dari 2010 Oke. saya sudah tidak menjadi anggota Apomindo lagi. Ya. Ya. Nah, sedangkan Bapak mengomentari tadi yang bilang, Bapak mengomentari komentar si Pak Faas, Ya. komentari Pak Rudi. Betul. Bapak kan yang saya tangkap Bapak mengerti kan, ini apa sebenarnya yang menjadi bahan yang Bapak komentari itu? Ya, jadi yang saya komentari adalah karena saya kenal Pak Oki itu lama Pak. Oke. Tapi sejak tahun 2010 Oke. saya sudah tidak aktif di organisasi itu lagi. Hubungan Bapak dan Pak Oki gimana? Nggak ada. Nggak baik-baik saja atau bagaimana selama ini? Ya as is aja gitu Pak. Nggak ada urusan gitu Pak. Berusaha, kalau Ya. itu kenapa Bapak mengomentari keterangannya, komentari Pak Rudi dan Pak Karena saya lagi terlibat bekerja dengan Pak Rudi dan Pak Faas. Bapak yang tahu siapa yang dimaksud dan foto kupret tadi itu? Tahu Pak, karena itu adalah komentar dari Pak Faas di atas. Bapak tahu nggak perkaranya Pak Oki ini sebelumnya? Tahu, tapi saya tidak mendalami Pak. Mendalami. Ya. Setahu Bapak, perkara itu perkara pidana bagaimana? Pak Oki terbuktinya atau tidak? Saya nggak mendalami Pak. Tidak. Tapi Bapak membaca ya keterangan dari komentar dari Pak Rudi ini ya? Iya. Apa katanya di situ Pak? Iya, ini tadi Tuhan itu baik, Tuhan itu adil, manusia akan menuai sesuai dengan apa yang sudah ditaburnya. Seperti kata pepatah, janganlah menggali terlalu dalam, Anda akan terperosok semakin dalam. 43 hari seharusnya sudah menjadi waktu yang cukup untuk merenung dan memperbaiki diri. Oke, Bapak terkait dengan komentar ini, ada nggak Bapak berkomunikasi dengan Pak Rudi? Tidak ada Ada. Bapak ada nggak dilakukan sama Pak Oki ini? telepon gitu. Enggak, komentar Bapak itu. Ada nggak jadi bahan permasalahan pidana? Ada Bapak di mana? di pengadilan Jogja. Jogja. Ada ya. Kalau itu komentar itu ya. Ya. Sebentar 10 menit. Itu silakan kami spesial. Baik, terima kasih Om ya. Saksi Pak Lukas ya. Tadi saudara mengatakan bahwa Apomindo telah terjadi perebutan ketua organisasinya dan kemudian di pengadilan dimenangkan oleh Sugiharto Santosa atau Oki. Pertanyaan saya, itu perkara di pengadilan mana? Iya. Tahu nggak? Tahu berapa? Tahu Pak. Tapi mohon maaf yang mulia, saya izin untuk membuka catatan saya karena peristiwa ini sudah lama. Peristiwa ini bermula dari pengadilan tata usaha. Jadi Ya. perkara tahun 2016. tahun 2016. Ya, itu sudah dimenangkan oleh Pak Oki, kemudian sampai tingkat kasasi yang mulia. Dan itu ini ada semua di sini, saya punya kopinya. Baik, terima kasih. Kemudian Pak, apakah di dalam persoalan sengketa mengenai siapa ketua Apomindo itu apakah saksi pernah tahu, pernah disengketakan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan? Tahu Pak? Tahu ya, di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Tahu putusannya siapa yang dimenangkan, siapa yang dinyatakan sah sebagai ketua dan sekretaris Apomindo? Ya.
Nah, di sini mungkin saya perlu berikan penjelasan. Enggak. Pertanyaan saya, ya, siapa yang dimenangkan? Tadi kan saudara mengatakan di PTWS dimenangkan oleh Oki. Ya, kalau Bapak tanya itu karena saya tidak punya contekannya, saya bilang saya tidak tahu. Untuk dimenangkannya siapa begitu ya. Nah, ini kan nanti kalau ditanya mana buktinya, saya Ini nggak bisa saya jawab. punya bukti ya. Ya. Yang dinyatakan sah sebagai ketua Apomindo adalah Rudi Dermawan Mulyadi. Dan Ya. kemudian sekretarisnya, sekjennya adalah Pak Has. Dan ini sudah di putusan ini sudah punya kekuatan hukum yang tetap. Ya, di Pengadilan Tinggi, Mahkamah Agung, dan bahkan kemarin baru saja keluar putusan PK dan digunakan oleh Pak Rudi. Saudara tahu itu? Saya tidak tahu persis. Tidak tahu. Ya, Kalau putusannya Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang dikuatkan oleh Mahkamah Agung dan sebagainya, siapa ketua umum sahnya di Apomindo? kalau menurut MA tetap Pak Sugiharto Santoso. Pertanyaan saya di Jakarta Selatan. Jakarta Selatan saya nggak ikutin Pak persisnya, sehingga saya nggak berani ya. Nanti kalau saya salah karena saya belum baca. Ya. Ya, Kemudian Pak saksi ya, itu putusan Pengadilan Tata Usaha Negara itu putusannya apa? Amat putusannya. Tahu nggak? jadi waktu itu kan kami digugat kebetulan, Pak. Ya. Jadi ketika terjadi Ya, pertanyaan saya, amat putusannya apa? ya bahwa menolak gugatan dari penggugat Pak Sony Fransley, Menolak. ya menolak dan menyatakan bahwa Pak Oki itu sah. Ya itu bisa dilihat di Menkumham Pak, bahwa sampai sekarang urut-urutan kepengurusan Pak Oki itu yang terdaftar di Menkumham. Kalau saudara mengatakan bahwa Oki terdaftar di Kemenkumham, itu tahun berapa tahunnya? Sejak terjadi pergantian kepemimpinan, ya saya setahu saya sejak dari Pak Agustinus kemudian diganti oleh Pak Oki dan sampai sekarang itu kumhamnya ada semua Pak. Bapak boleh cek deh untuk itu. Iya. Kemudian saksi ya, ketika saudara Oki itu ya mendaftarkan di Kemenkumham, ya sebagai ketua umum Apomindo. Pertanyaan saya, apakah ketika didaftarkan nama sebagai ketua itu masih ada sengketa di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan? Saudara tahu? Saya tidak tahu persis. Tidak tahu. Ya. Kemudian tadi saudara mengatakan bahwa Oki dikriminalisasi. Ya. Gitu ya. Sepengetahuan saudara, siapa yang melaporkan? Apakah terdakwa yang melaporkan? Sehingga Oki disidang di Pengadilan Negeri Bantul. Saya tidak tahu persis siapa yang melaporkan. Tidak tahu persis. Ya, apakah Oki? Ya, tapi Pak Oki dilaporkan oleh kubu seberang. Itu saya tahu. Ya, jadi kubu yang berlawanan dengan kubu Apomindo yang menurut kami sah. Siapa? Ya, kubu itu kalau diruntut salah satunya nanti turun ke Pak Rudi Mulyadi. Saudara bisa menyimpulkan seperti itu dari mana saudara? Kubu itu kalau diturunkan sampai ke Pak Rudi dari mana saudara? Ya, Saya tanya, yang melaporkan siapa? Berarti yang melaporkan apakah Pak Rudi? kalau yang melaporkan saya ngomong saya tidak tahu persis Pak. Tapi kalau menurut kronologisnya bahwa itu dulu kan terjadi perebutan kekuasaan di Apomindo. Ya. Kemudian kubu yang menurut kami sah karena saya ada di dalamnya juga dan saya terlibat, maka kita tahu urut-urutan bahwa ada Munas yang sah, kemudian Puroi, lalu kemudian ya itu terlalu yang seberang kemudian kan muncul banyak nama untuk jadi pengurus. Salah satu yang saya baca yaitu Pak Rudi Mulyadi.
pertanyaan saya, apakah yang melaporkan Hoki sehingga disidang di pengadilan di Bantul itu Pak Rudi itu aja? Oh, kalau itu saya tidak tahu, Pak. Tidak tahu. Ya, Kemudian di dalam BAP nomor 22 ya, ketika saudara ditanya oleh penyidik, apa maksud Pak Rudi itu mengunggah tulisan itu tadi, dua itu baik, dua itu dan sebagainya. Saudara menjawab, maksud komentar Rudi Mulyadi adalah meledek, ya, atau memperingatkan seolah-olah Insinyur Sugiharto Santoso masuk penjara karena ulahnya sendiri. Ya, itu jawaban saudara. Betul. Maksudnya adalah meledek. betul. Bagaimana saudara bisa tahu maksud hati seseorang? Anda bisa tahu bahwa itu adalah meledek. Kalau kita baca tulisan, Pak, saya bukan ahli bahasa, Nah, makanya itu. tapi Ya. saya juga biasa membaca tulisan. Ya. Ya, nah nanti tolong Bapak cek ke ahli bahasa. Tapi menurut saya itu meledek. Menurut saya, Pak. Saudara di sini bukan ahli. Ya, tapi menurut saya, Pak. Tapi kan Ya. saya boleh punya persepsi tentang itu. Menurut saya itu meledek. Menurut saudara. Ya, Pak Michael pun saya ngomong tulisannya Pak Michael itu meledek. Pak Faas pun meledek. Maka saya sampai ngasih tulisan itu supaya mereka berhentilah gitu loh. Jangan dilanjutkan ini. Jadi menurut saudara, meskipun Anda bukan ahli, itu adalah meledek. Betul. Kemudian saya tanya, apakah kalimat, ya, kata demi kata, perasa demi perasa yang diunggah oleh Pak Rudi di Facebook itu, sepengetahuan saudara ada kata-kata kasar di situ? Ya. Tuhan itu baik, Meledek, adil dan menurut saya Pak, meledek itu tidak harus kasar. menurut saudara. Ya. Dengan kata-kata yang halus pun bisa kita meledek orang. Ya kan? Saya mau berikan contoh. Ya, misalnya, Pak, Bapak kok ganteng sekali. Ini kan bagus, Pak. Tapi bisa itu meledek loh, Pak, kalau ternyata Bapak nggak ganteng. Ya kan? Nah, itu contoh dari saya, Pak. Kemudian, ya, di situ ada kata-kata 43 hari sudah cukup. Ya. 43 hari itu hukuman atau pidana yang dijatuhkan oleh Pak Hoki, atau itu masa penahanan Pak Hoki? Masa Pak Hoki dimasukkan penjara di Enggak, gini Sorry. Pak, di penjara sama ditahan pulang. Saya ingatkan, itu ditahan atau di penjara? Saya tidak tahu Pak, yang jelas dia di sel kurungan, itu yang saya tahu. Kalau istilahnya mungkin secara hukum itu yang di penjara atau ditahan, bedanya apa saya tidak mengerti karena saya bukan sarjana hukum. Tapi itu adalah di kurungan. Kemudian Pak, tadi kan saudara mengatakan, saya ulang lagi ya, bahwa itu maksud dari Pak Rudi itu mengunggah itu adalah meledek. Apakah saudara pernah mengonfirmasi kepada Pak Rudi, apa sih Pak Rudi menulis itu maksudnya apa? Ada? Tidak, Pak. Tidak. Cukup ya. Itu saksi satu lagi. Untuk saksi Lukas. Pak Michael. Pak Michael, Ya. itu tadi saudara sudah tahu ya apa yang dilakukan oleh Pak Rudi. Ya. Sepengetahuan saudara, ya, apa sih maksud Pak Rudi mengunggah? Apakah itu merupakan nasihat atau apalah, apakah meledek dan sebagainya? Sepengetahuan saudara apa? Saya nggak tahu isi dari apa yang ditulis oleh Pak Rudi. Saya cuma merespon saja. Kemudian Pak Michael, ya, di dalam ini dalam artinya ada unggahan dari Pak Rudi dulu ya, kemudian ditanggapi oleh Pak As, oleh Pak Michael, oleh Pak Rudi dan sebagainya. Itu sebetulnya persoalannya apa sih Pak?
Saya nggak mau tahu Pak sebetulnya. Nggak mau tahu. Ya, karena sejak 2010 balik lagi, saya sudah tidak mau urusan dengan urusan Akomindo. Kemudian sepengetahuan saksi, sekarang ini sebagai ketua umum Akomindo siapa? Saya juga tidak tahu. Tidak tahu. Cukup Pak Michael. Ya, Pak Michael kapan keluar dari Akun ini? 2010. 2010. Kenapa nggak keluar dari Facebook? Oh, karena Facebook itu terbuka. Ya, Hah? karena Facebook itu terbuka. Siapa saja bisa untuk men-tweet atau men-chat. Memposting. Bisa memposting. Siapa Ya. saja bisa untuk memposting. Betul. Ya, Ya, tanpa betul. harus menjadi anggota dari Akomindo dalam Facebook tersebut. Betul, betul ya Mulia. Siapa saja bisa ya. Ya. Kemudian saksi Michael tahu membuatkan bahasa-bahasa seperti begini, tahu masalahnya apa? Di sini kan saudara ada renungan yang sangat mendalam pagi, Ya, ya, ya kan? Ya. Ini kan membalas terhadap Pak Budi, ya, ya. terhadap yang dimaksudnya dengan yang semua. Tahu masalahnya apa sehingga saudara membalas menjawab hasil kerja Pak Budi. Sebetulnya nggak tahu persis, Pak, yang mulia, karena waktu itu kan saya sudah jelaskan bahwa sebetulnya posting saya itu berdasarkan kayak meluapkan emosi saja, bahwa saya sedang kerja dengan Pak Rudi untuk proyek di pendidikan. Ya, makanya kalau nggak tahu masalahnya, kok bisa buat bahasa yang apa namanya yang bisa langsung kepada titik singgungnya gitu loh. Ya, ya karena itu sebenarnya kalau kita belakang, saya sudah dari Akomindo dari tahun 1991 dan 2010 itu saya keluar karena memang saya udah mau pusing sama urusan-urusan yang ada di lingkungan Akomindo. Dan itu makanya saya bilang saya berani jadi saksi karena saya mau jejaknya itu dari awal sampai jejak anggota Akomindo seluruh dari tahun 91 sampai tahun 2010 itu saya jadi pengurus Pak. Dari pengurus. Ya, siap yang Kan mulia. itu kan masalah tentang kepengurusan. Siap. Yang menjadi permasalahan kita di persidangan ini adalah masalah kalau istilahnya kita di Twitter itu tweet-men-tweet. Ya. Sawab menjawab sehingga dengan jawab-menjawab tersebut ada yang merasa nggak dienakkan. Iya, yang mulia. Kan begitu. Betul yang mulia. Jadi ada kayak bahasa di sini yang dilihat sekolahnya kayak Pak Michael menjawab dari pertanyaan-pertanyaan apa kita alami itu langsung bisa menjawab titik sininya tentang ada pidana yang dialami oleh korban. Iya, yang mulia. Ya karena sebetulnya kita bercanda begini tuh dari tahun 91 ya mulia. Ya. Ya. Tahunya ada permasalahan tentang posting begitu ini menjadi suatu permasalahan kapan? Waktu saya dioperasi di Pineng, saya dapat surat panggilan dari kepolisian untuk di BAP, tapi saya tidak bisa datang. Kalau saya tahunya juga dapat panggilan dari kepolisian. Dapat panggilan dari kepolisian. Iya. Apa sebelumnya Pak Rocky pernah bercerita ini ada suatu masalah ini ada bahasa yang sangat mendalam sehingga ini merupakan suatu apa namanya bahasa yang dapat menghancurkan reputasi saya. Pak Oki tidak pernah cerita itu sebelumnya. Jadi karena saya merasa ini teman semua baik, saya komentari supaya ini reda. Nah, saya kemudian itu jadi masalah. Saya sudah mengatakan hanya mau komentarkan di dalam akun itu saja. Iya. Tapi maksudnya dari majelis, apakah pernah bertemu langsung sama Pak Oki? Enggak pernah. Pak Budi juga enggak pernah. Enggak pernah. Nah, ya, Ya. Hanya kemudian dipanggil polisi. Itu baru tahu ada kasus ini ya. Ya. Saudara saksi ya Pak, sepengetahuan saudara ini
sebenarnya permasalahan pribadi antara Pak Rudi sama Pak Oki apa permasalahan kubu yang saudara terangkan tadi? Ya. Awalnya Awalnya tentunya masalah kubu, Pak. kubu, Ya, masalah pribadi. masalah kubu awalnya. Tapi saya justru kaget ketika baca di Facebook. Ini baik Pak Faas, Pak Rudi maupun Pak Michael ini kok nyerangnya pribadi gitu loh. Seperti itu. Iya, kalau soal organisasi beda pendapat, rebutan kan biasa. Oke, Pak. pertanyaan saya, kalau pribadi mereka selama ini apakah ada masalah? Saya tidak tahu Pak, justru saya melihatnya karena ini kok jadi gini ya, ini teman kenalan saya semua atau Ya, begini. kalau masalah kubu, sepengetahuan Bapak, sejak kapan mereka ini sudah bermasalah di antara dua kubu? Ya sejak terjadi peralihan itu sekitar 2010-2011 mulai rame itu di Akongan itu. 2011 yaitu mulai rame. Maksudnya ketika 2010-2011 siapa yang terpilih? Pak Agustinus almarhum. Jadi satu periode Pak Agustinus Beliau meninggal. dia meninggal, tapi sebelum meninggalnya baru Pak. Jadi satu periode dia sudah lalui, Ya. lalu diadakan munas lagi yang kepilih Pak Oki. Sepengetahuan saya seperti itu. Iya, iya. Itulah baru ramai ada dua kubu. Ya, tapi ramenya sebelum itu, waktu terpilihnya Pak Agustinus itu rame, Pak. Sudah ada Iya, rame. yang terang Bapak tadi, memang di dalam situ yang sudah memang sudah lama jadi apa namanya kalau bahasa Bapak tadi Kerutan ya, gitu ya. Yang mau ditanya, dulu nih dari penasihat itu apa Bapak? Silakan. Saksi Pak Lukas ya. Sepengetahuan saudara ya, ketika Hoki itu melaporkan unggahannya Pak Rudi ke pihak berwajib, itu apakah perkaranya Pak Hoki di pengadilan negeri Bantul sudah mendapatkan putusan atau tidak? Seingat saya sudah. Ya, seingat saya loh. Karena itu kan sudah agak lama juga. Ya. Diputus tahun berapa Pak? Aduh, ini tahunnya yang saya mesti ingat-ingat. Terus terang saya tidak ingat Pak. Tidak ingat gitu? Ya, tidak ingat gitu. Nah, tapi ketika saya dipanggil kepolisian, saya jadi tahu oh, ini jadi masalah hukum gitu. Jadi nggak ingat ya ketika Ya. Hoki itu melaporkan ke pihak berwajib, apakah perkaranya Hoki yang di PN Bantul itu sudah diputus atau belum, tidak tahu. Tidak ingat ya. Tidak ingat. Pak Michael, Ya. Saya nggak tahu sama sekali. nggak ingat atau bagaimana? Nggak tahu. Ya. Cukup ya. Cukup. Ada juga saya tadi nanya sama Pak Michael, kenapa begitu yang itu bisa langsung tahu kepada titik singgunnya, agak masalahnya, tahu dia. Jadi iseng-iseng itu karena dari dulu gitu kan ya. Ini sih, enak. Jadi ini latar belakangnya sebetulnya organisasi rebutan kekuasaan, kemudian ada satu itu kan, kriminalisasi. kalau itu kan artinya, Ya, artinya asalnya itu ada sampai. ya. Karena kalau kita dengar dari kemarin-kemarin, kan artinya itu kan ada di atas campuran tentang kekuasaan itu kepengurusan. Sehingga adalah jadi itu kan kami yang bisa kami akan sampaikan di sini adalah bahasa yang dituangkan di dalam itu dapat merusak reputasi orang. Ya. Saudara merusak argumentasi, atau saudara Ya. Pak ahli. Ya. Nanti kita tanya bahas ahli bahasa soal ahli pidananya. Iya, Pak. Ya, Siap. baik. Ada yang mau ditanya? Keterangannya bagaimana? Saksi Pak Lukas keberatan ini. Kalau Pak Lukas keberatan, semuanya atau sebagian?
ya terkait statement aja sih. Nggak bisa. Terkait teman. Statement. 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 Maaf. Nah, terus statement tentang apa itu? Ya tadi istilah meledek kan yang Meledek hal apa? Karena saksinya tadi menjelaskan tentang bahasa yang tentang ini tidak ada. Hanya kenapa bisa menjadi ini aja bro. Tentang itu aja. Itu. Ya, statement yang dibuka. Dicatat aja Pak. Tetap ada keterangannya. Yang kalau Pak Mega sama ini. nggak ada, dibenarkan semua ya. Oke, terima kasih Pak. Ini KTP-nya. Ya, silakan. Pelan-pelan, jangan ada yang tertinggal. Nanti kalau tertinggal, belum balik lagi. Ya, dan saya dari sekarang kesini lagi ya yang mulia. Ya, berapa? Terdakwa berapa? Masih ada saksi? Masih ada dua. Berapa banyak lagi? Main dua lagi boleh. Dua. Ya. Selesai. Siap. Ahli. Hah? Jadi ahli. Oh, saksinya dulu saya tanya. Asli dua. Dua. Oke, hari berarti satu, dua kali persidangan lagi. Siap. Cukup? Tuh. Oke. Dari penasihat hukum ada yang mau dihadirkan setelah penuntutan selesai? Ada ya? Oke. Jadi kita ketemu lagi 2 minggu ke depan. Siap.